Sementara itu pemirsa, diundurnya pelantikan gubernur dan wakil gubernur tanpa sengketa yang rencananya pada 6 Februari 2025 berakibat pada molornya pengisian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di Bali. Menurut Sekretaris Daerah Sekda Bali Dewamadi Indra, pengisian jabatan itu harus menunggu gubernur dilantik. Diketahui hingga akhir 2024, sejumlah posisi jabatan tinggi Pratama diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Bali, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan DLHK Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat PMA Bali, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bali, dan Sekretaris DPRD Bali, dipimpin oleh pelaksana tugas PLT untuk mengisi kekosongan. Diperkirakan ditambah 2025 ini posisi kepala dinas atau OPD yang harus diganti sebanyak 14 instansi sehingga Pemprov Bali harus melakukan seleksi terbuka. Meski masa pensiun sejumlah kepala OPD sudah sejak akhir 2024 lalu, agenda seleksi terbuka ini tetap akan dilakukan menunggu calon gubernur Bali Wayan Koster dilantik. Ia menjelaskan untuk melakukan seleksi terbuka butuh waktu mulai dari pembuatan permohonan izin oleh PJ Gubernur Bali. Sedangkan jika dipimpin Wayan Koster selaku gubernur definitif, maka proses ini dapat dilewati. Selanjutnya perlu membentuk panitia seleksi, mencari persetujuan Badan Kepegawaian, menunggu pengumuman selama 2 minggu, baru kemudian masuk tahap pendaftaran, sehingga rangkaiannya panjang. Di luar itu, birokrat nomor 1 di Pemprov Bali ini merasa tak ada kebijakan atau program yang terbengkalai dengan mundurnya pelantikan Wayan Koster Giripraste sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali. Sebelumnya Pemprov Bali telah menyiapkan acara serah terima jabatan sehari setelah pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu, agenda serah terima jabatan dan pidato di sidang istimewa yang rencananya digelar di Taman Budaya Art Center ini juga akan diundur mengikuti informasi selanjutnya. KMB Bali Post melaporkan.